قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah ta'ala di bab al-aniyah. Bab al-aniyah yaitu bab setelah bab al-miyah, yaitu tentang air, kita menuju ke bab al-aniyah. Al-aniyah adalah jama' dari ina, yang maknanya lahu yaitu wadah. Lebih dominan di sini wadah makan dan atau wadah minum. Maka bab ini berkaitan dengan hukum-hukum seputar wadah makanan atau wadah minuman. Babul aniyah. Dan dikatakan oleh Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah, kullu ina'in tahirin walau thaminan yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu illa aniyata dhahabin wa fiddatin wa mudabbaban bihima fa innahu yahrumu ittikhadhuha wa isti'maluha walau ala untha. Kalau diterjemahkan secara lepas, setiap wadah yang suci walaupun berharga, maksudnya walaupun mahal harganya, boleh di-ittikhadh, yaitu boleh dikoleksi, boleh pula digunakan, kecuali wadah-wadah emas dan perak. Ya, wadah-wadah emas dan perak. Dan juga wa mudabbaban bihima, yaitu wadah yang dipoles dengan emas dan perak, itu tidak boleh. Fa innahu yahrumu ittikhadhuha wa isti'maluha. Maka haram mengoleksinya dan menggunakannya walaupun terhadap perempuan. Itu nanti kita rinci lagi insyaallah. Dikatakan di sini dari awal oleh penulis rahimahullah, kullu ina'in tahirin walau thaminan yubah. Setiap wadah yang bersih, suci, walaupun thamin, walaupun mahal. Jadi setiap wadah yang suci seperti wadah terbuat dari khasyab, yaitu gelas atau piring terbuat dari kayu, atau julud dari kulit-kulit yang telah disamak dan suci, dan juga terbuat dari besi, aluminium dan semisalnya, semua itu tahir, suci, enggak masalah. Walau thaminan, walaupun wadah tersebut thamin, yaitu mahal, terbuat dari materi yang mahal harganya. Yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu, maka diperbolehkan ittikhadh. Nah, diperbolehkan di sini dua hal, yaitu ittikhadh dan isti'mal. Ittikhadh itu mengoleksinya, memilikinya. Mengoleksinya boleh, walaupun cuma koleksi doang,
atau disimpan doang itu boleh. Maka piring yang terbuat dari batu yang sangat mahal, selama itu suci, tidak mengandung najis, maka itu boleh dalam mazhab Hanbali, karena asalnya sesuatu itu halal. Asalnya sesuatu halal. Maka itu boleh bila karahah. Dalam Raud Murbi' dikatakan bila karahah, tanpa kemakruhan sama sekali. Jadi boleh mengoleksinya dan boleh pula isti'mal. Nah, isti'mal itu menggunakannya. Menggunakan piring yang terbuat dari materi yang cukup mahal. Maka enggak masalah, seperti itu enggak masalah. Selama memang bukan terbuat dari kulit manusia misalnya. Ya. Dan yang lebih sahih dari pandang ulama juga bukan terbuat dari kulit binatang yang haram dimakan dagingnya, juga enggak boleh. Karena apa? Karena yang lebih sahih, kulit binatang yang haram dimakan dagingnya itu najis, walaupun telah disamak. Itu pendapat yang lebih sahih. Adapun kulit binatang yang boleh dimakan dagingnya namun mati tidak dengan penyembelihan syar'i, seperti mati karena kecebur misalnya, kambing mati karena berantem dan semisalnya, maka kulitnya disamak, maka bisa dimanfaatkan, boleh untuk menjadi wadah-wadah tidak najis, ya. Walau thamin, di sini boleh mengoleksi wadah-wadah tersebut, baik piring atau gelas, dan menggunakannya walaupun mahal, namun dikecualikan kemudian illa aniyati dhahabin wa fiddah wa mudhabbaban bihima, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan juga wadah yang terbuat dari perak, dan juga wadah yang mudhabbab, terpoles dengan keduanya, ya, ada tambelan dari keduanya, dari emas atau perak, maka ini diharamkan. Wadah-wadah tersebut diharamkan. Dan juga wadah yang dicat, dipoles, didempul, dicat, ditambal dengan emas terutama, maka yang seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam. Taib. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, fa innahu yahrumu istikhadhuha wa isti'maluha. Yang seperti ini dilarang ittikhadnya, yaitu dilarang menyimpannya, dan juga dilarang menggunakannya. Menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, terutama sekali emas. Kenapa? Kalau disebutkan oleh para ulama, menurut Syekh Mansur, menurut penulis kitab Ar-Raud Al-Murbi', sebabnya adalah lima fihi minas sarafi wal khuyala'i wa kasri qulubil fuqara. Karena menggunakan gelas atau piring terbuat dari emas atau perak atau terpoles dari salah satu keduanya, itu di dalamnya terdapat saraf dan khuyala, dan juga memecahkan qalbu orang-orang fakir. Maka di sini ada saraf, ada khuyala. Saraf, israf, yaitu berlebihan dalam menghabiskan sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian khuyala, yaitu lebih ke kesombongan. Maka kita diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhias, namun dan sedekah, ya, namun jangan sampai terjadi saraf, yaitu berlebihan
dan juga kesombongan. Dan jangan sampai dengan minum atau makan dari wadah emas atau perak membuat orang-orang fakir mereka tersakiti. Ya. Walaupun sebenarnya illat seperti ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Ya. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Zad al-Ma'ad, was-shawab anna al-'illata ma yaksibu isti'maluha al-qalba min al-hay'ati wal-halati al-munafiyati lil-'ubudiyyati munafatin zahirah. Yang shawab, yang benar adalah sebab kenapa kok wadah emas dan perak diharamkan adalah yaitu membuat kalbu itu adanya adanya sisi atau keadaan yang menafikan sikap ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah, sikap merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu bagi Ibnu Qayyim dilihat bukan dari sisi yaitu bisa mengacaukan hati orang-orang fakir, bukan. Melainkan dilihat dari sisi apa? Yaitu tawadhu'nya kurang kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ibadahnya itu atau penghambaan dirinya itu minim. Itu menurut Ibnu Qayyim. Adapun menurut sebagian dari ulama, sebab pengharaman wadah emas dan perak adalah berlebihan, kesombongan, dan mematahkan hati orang-orang fakir. Ala kulli hal, semua dari ilat ini ijtihad ulama, dan yang sudah pasti nas atau dalil menunjukkan hal itu. Nabi SAW menyebutkan la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum di wadah emas dan perak, dan jangan kalian makan di piring-piring wadah emas dan perak. Sesungguhnya itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian kaum muslimin di akhirat. Ini jelas larangan dari Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, alladhi yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi jahannam atau nar. Orang yang meminum dengan wadah emas dan perak itu hanya menggelagakan, membakar, mengobarkan api di perutnya. Maka kata para ulama, ancaman seperti ini menunjukkan hal ini adalah dosa besar. Karena di antara kaidah definisi dosa besar adalah apapun larangan atau pelarangan yang berkonsekuensi ancaman hukuman di dunia atau di akhirat dengan api neraka dan lainnya. Maka ini semua termasuk dosa besar. Ya, dengan adanya nas atau dalil yang langsung strike seperti ini maka sudah jelas. Namun sebagian ulama ingin memperlihatkan kenapa hal seperti ini dilarang. Maka para ulama menyebutkan beberapa sebabnya. Di antaranya yaitu berlebihan, karena berlebihan, dan Islam melarang berlebihan karena kesombongan. Islam melarang kesombongan. Dan kasru qulub al-fuqara, yaitu mematahkan kalbu orang-orang fakir, dan hal itu memang tidak baik untuk sosial. Dan juga bagi Ibnu Qayyim, karena bentuk atau sikap meminum atau memakan dengan wadah emas di dunia dan perak, maka hal tersebut menafikan sikap ubudiyah di kalbu seseorang, sikap penghambaan diri di kalbu seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian ikhwan rahimakumullah, wasti'maluha, mengoleksi wadah emas dan perak atau yang tertambal dengan keduanya itu tidak boleh, dan juga tidak boleh menggunakannya fi aklin wa syurbin, baik untuk makan atau minum.
wa ghairihima, dan juga untuk selain dari makan dan minum, seperti mandi dengan gayung yang terbuat dari gayung emas atau gayung perak. Begitu juga wudu, kerannya terbuat dari itu, atau mungkin gagangnya. Dan juga misal al-iddihan, yaitu menggunakan minyak wangi dan wadahnya terbuat dari emas dan perak, emas atau perak. Ya, baik sticknya atau botol parfumnya terbuat dari emas. Apakah ada botol parfum terbuat dari emas? Ada. Dan harganya luar biasa tingginya. Ada terbuat dari atau polesan atau serpihannya ada bagian dari emas, itu ada. Dan itu harganya luar biasa tinggi. Hanya orang-orang musrifun, hanya orang-orang yang berlebihan dalam spending money yang menggunakannya atau membelinya. Dan juga al-iktihal. Al-iktihal yaitu memakai celak, dan wadah celak itu terbuat dari emas atau perak, atau terpoles dari emas atau perak. Maka hal ini semua masuk dalam pelarangan karena masuk dalam kategori istimal, yaitu menggunakan wadah emas dan perak. Tapi begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan makan atau minum, seperti yaitu memasang gigi emas dan juga perak. Lebih-lebih ini kemudian bukan hanya sebagai alat untuk mengunyah gigi emas atau gigi perak, melainkan juga sebagai untuk pamer, sebagai memamerkan kekayaan. Ya, maka hal ini juga termasuk diharamkan. Kalau misalnya wadah makan atau wadah minum saja diharamkan, maka lebih-lebih dengan yang bukan wadah melainkan alat untuk mengunyah, maka ini lebih haram lagi. Kemudian kita penulis rahimahullah, walau ala untha, meskipun untuk perempuan, maka tetap haram menggunakan dan mengoleksi wadah makan, wadah minum terbuat dari emas atau perak. Berangkat dari ini, ikhwah sekalian, maka piala yang terbuat dari emas itu haram. Karena piala ini pada asalnya adalah ka's. Kita tahu ka's itu adalah wadah. Wa ka'san dihaqa, yaitu piala, cup kalau bahasa Inggrisnya. Makanya word cup itu ka'sul alam. Cup itu dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa Arab kub itu cangkir. Karena pada asalnya piala itu adalah gelas atau cangkir yang bersifat mewah dan besar. Dan biasanya ka's itu untuk minum khamar. Makanya ka's yang disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka ka's itu adalah apapun wadah minuman yang diisi oleh khamar, diisi dengan khamar di surga. Itu semua wadah minuman yang diisi dengan khamar, maka namanya ka's. Adapun jika tidak diisi dengan khamar, baik kosong ataupun diisi namun hanya dengan air biasa atau lainnya selain khamar, maka itu namanya ina. Itu bedanya ina dengan ka's. Kalau ka's ini ada sisi kemewahan, dan juga ka's itu di dalamnya berisikan minuman yang dianggap mewah, terutama di zaman jahiliyah, yaitu khamr. Khamr itu minuman yang dianggap mulia dan mewah di zamannya, dan bahkan sampai sekarang oleh sebagian dari orang-orang kafir. Maka mengoleksi piala yang terbuat dari emas atau perak, maka hal ini haram. Ya, meskipun terhadap perempuan, karena tidak ada pengkhususan dalam dalil. Dalil menunjukkan keharaman secara mutlak, tidak mengenal gender atau strata sosial, maka haram atas semuanya. Walaupun dia kaya, namun mengoleksi yang wadah-wadah terbuat dari emas, maka itu haram. Dan alam juga termasuk cangkir-cangkir emas
yang kadang dipajang di lemari, ya. Termasuk juga wallahu alam guci atau kendi yang terbuat dari emas. Karena semua ini pada hakikatnya adalah ina. Guci atau kendi terbuat dari emas dan bentuknya adalah bentuk ina, bentuk wadah. Maka ini semua termasuk haram. Kalau dikatakan ini kan cuma perhiasan, maka kita bilang inilah yang disebut ittikhadz. Koleksi. Inilah yang disebut ittikhadz atau koleksi. Koleksi berupa wadah-wadah emas atau perak, maka ini haram. Ya, memang mungkin kita tidak akan melakukannya, ya, karena punya duit aja nggak sebegitunya, ya. Tapi sungguh orang yang memiliki uang lebih, ketika mungkin sekarang kita nggak ada keinginan untuk itu. Bahkan mungkin kita akan menganggap orang-orang kaya yang memiliki cangkir seperti itu, mungkin mereka keterlaluan. Itu perkataan kita sekarang. Namun kita nggak tahu ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan kekayaan. Nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Kita mungkin pernah merasakan ketika tidak berpunya sesuatu, kita mungkin akan mempertanyakan orang yang punya akan sesuatu itu kok begitu gitu loh. Karena kita nggak punya. Tapi ketika kita berada dalam konteks orang tersebut, belum tentu kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan niatan yang buruk. Makanya kalau dikatakan pembahasan seperti ini tidak relevan untuk kita yang mungkin rumah aja masih ngontrak, masa mau beli cangkir emas gitu kan? Ngapain coba gitu kan? Ya kita nggak tahu. Kalau misal Allah Ta'ala rezekikan kita harta yang berlimpah, kemudian untuk beli cangkir emas, itu mudah bagi kita, mungkin fikih ini akan terlupakan. Fikih ini akan terlupakan. Maka tidak boleh seseorang ketika dia dihadapkan masalah-masalah keagamaan, hukum-hukum fikih, akidah dan seterusnya, kemudian mengatakan itu enggak terjadi pada kita, enggak bakal terjadi pada kita. Allah, kita enggak tahu. Ya, maka enggak boleh kita mungkin merasa bahwasanya ilmu-ilmu ini enggak berkepentingan gitu. Karena Anda pribadi pernah merasakan juga beberapa dari ikhwan ketika kita mengajarkan fikih keluarga tentang masalah-masalah talak, masalah-masalah tentang khulu, gugat cerai, masalah-masalah perwalian. Ada beberapa dari jemaah bahkan DKM kemudian mengusulkan ini enggak relevan dengan kehidupan kita. Ya. Sehingga carilah topik lain, subhanallah. Ini kadang-kadang sebagian dari DKM atau jemaah yang sebenarnya awam baru hijrah berapa tahun paling, kadang mengatur orang-orang yang sudah mempelajari selama sekian puluh tahun dan berdakwah sekian lama dengan alasan ini enggak relevan sama jemaah kita, ini enggak relevan sama kaum muslimin, subhanallah. Enggak relevan karena dia belum mengalami atau merasa tidak akan mengalami. Nanti ketika Allah takdirkan mengalami, baru nanya biasa ke Ustaz. Maka ilmu-ilmu seperti ini ikhwan perlu faham. Karena ada dalilnya. Seandainya enggak ada dalilnya, enggak kita bahas. Seandainya enggak dibahas oleh para ulama, enggak kita bahas. Tapi ini penting. Karena kadang-kadang fitnah itu terjadi ketika kita mampu. Ketika kita enggak mampu, kita masih dijaga oleh Allah. Tapi ketika kita mampu, siapa yang bisa menjaga kita? Ya Allah menjaga kita. Namun kadang diri kita terlepas. Insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu di surat Al-Lail disebutkan la yatgha. Manusia itu umumnya biasanya kelakuannya itu bakal yatgha, yaitu tughyan, taghut, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu sudah mapan, sudah bisa independen, sudah kaya, itu biasanya Biasanya baru melampaui batas.
baru lupa daratan. Itu tabiat umum manusia. Nah, ketika kita ini dalam keadaan sekarang, mungkin kita nggak bakal beli Gucci terbuat dari emas. Kepikirannya sih nggak. Bahkan menertawakan orang-orang kaya yang melakukan hal itu. Namun kita nggak tahu. Kalau diri kita di posisi mereka, belum tentu kita lebih afdol dari kenyataan mereka. Begitu ya kawan sekalian. Kemudian dikatakan di sini wa tasihhu at-taharatu minha illa dhabbatan yasiratan min fiddatin lihajah. Dan sah bersuci darinya. Sah bersuci dari wadah-wadah yang diharamkan itu. Bersuci dengannya, dalamnya atau menujunya, semua itu sah. Mau dia dipakai gayung, tetap sah bersucinya. Begitu juga kata para ulama, aniyah maghsubah dalam Radd Murbi kata wadah-wadah curian atau wadah-wadah yang dipinjam tanpa ngomong, yaitu tetap bersucinya sah darinya. Bersucinya sah darinya. Ya. Kecuali dhabbatan yasirah min fiddatin lihajah. Kecuali, nah sekarang dari semua keharaman tadi ada yang dikecualikan. Keharaman wadah emas dan perak ada yang dikecualikan, yaitu wadah yang ada tambelan kecil dari perak karena hajat, karena kebutuhan. Karena kebutuhan, misalnya kendi kita ada bolong sedikit, kemudian ditambal sedikit atau didempul sedikit dengan perak. Hanya perak, enggak boleh dengan emas. Karena ini hajat, bukan karena pengen berhias atau menghiasi wadah, bukan. Tapi karena kebutuhan, hajat. Maka ini diperbolehkan karena Nabi SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari, anna qadahan Nabi inkasar. Karena kendi Nabi, wadah Nabi SAW itu agak sedikit pecah. Maka fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Kemudian Nabi SAW menjadikan tempat bagian lubang yang terkena, yang agak pecah itu, beliau tambal dengan semisal perak. Maka ini diperbolehkan, namun karena hajat, dan itu pun sedikit, yasir. Ya. Kemudian dikatakan dalam kitab Zad al-Mustaqni' wa tukrahu mubasharatuha li ghairi hajatin, dan dimakruhkan menyentuh dengan kulit wadah emas dan perak tanpa hajat. Ini menurut sebagian dari ulama Hanbali. Ya, dimakruhkan mubasyarah. Mubasyarah itu artinya menyentuh. Dan lafal mubasyarah, istilah mubasyarah ini dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Makna pertama, mubasyarah itu bersifat langsung. Ya. Misalnya live kalau misalnya ada kayak gini live, itu ada mubasyir, artinya live, langsung. Itu makna pertama dari mubasyarah. Makna kedua, mubasyarah itu artinya adalah skin to skin, menyentuh skin to skin, menyentuh dengan kulit. Ya. Dari kata ba, shin dan ra, bashar. Kita ini bashar, kita ini manusia, bashar. Kenapa manusia disebut bashar? Karena manusia ini pada dirinya terkumpul basyarah. Basyarah itu kulit. Jadi basyarah itu kulit. Ya. Jild itu kulit. Namun untuk manusia ini basyarah. Maka disebut bashar manusia ini. Ya. Kemudian juga ada kata basyara yubasyiru, artinya memberikan kabar. Dan akhirnya menjadi busra. Busra itu adalah kabar yang mengubah raut wajah seseorang. Itu busra. Busra adalah kabar yang mengubah raut wajah seseorang. Ya, maka kabar yang biasa aja
itu bukan busra. Namun kabar yang mengubah raut wajah seseorang itu busra. Dan busra ini bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Walaupun dominannya busra untuk kabar baik. Dalam Al-Quran, busra itu bisa untuk kabar baik atau kabar buruk. Kalau kabar baik, umumnya kabar baik yaitu seperti wabashshiril ladzina amanu wa'amilus shalihat. Dan beritakanlah kabar gembira pada orang-orang beriman dan orang yang beramal saleh. Kemudian untuk kabar buruk, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritakanlah kabar buruk pada mereka berupa azab yang pedih. Maka busra. Maka busra adalah kabar yang membuat seseorang itu apa? Berubah raut wajahnya. Maka kalau misalnya antum dibilang, Pak, fulan sudah datang, wajah antum biasa aja, nggak ada perubahan. Maka ini bukan busra, ini khabar biasa. Kalau misalnya antum dikatakan, Pak, alhamdulillah THR sudah cair. THR sudah cair padahal masih bulan Rajab. Bingung nggak? Nah, kalau ini khabar kadzib, ya nggak mungkin. THR cairnya kapan? Akhir Ramadan. Nah, nanti kok akhir Ramadan antum dapat kabar itu, misalnya sumringah, maka berubahnya raut wajah itu menunjukkan bahwa saya kabar tadi namanya busra. Ya, karena langsung mengubah kulit wajah. Begitu juga dengan kabar buruk. Waduh Pak, maaf Pak, anak Bapak pingsan misalnya, pasti berubah itu. Nggak mungkin standar aja mukanya. Oh, gitu jawabannya. Enggak. Ya. Melainkan raut berubah, sedih dan semisalnya. Maka ini busra. Busra di sini untuk kabar buruk. Ya. Taib. Dikatakan di sini wa tukrahu mubasyaratuha li ghairi hajah. Dimakruhkan menyentuh wadah-wadah emas dan perak tanpa hajat. Kalau enggak ada kepentingan, kalau enggak ada kebutuhan, jangan nyentuh itu. Itu dalam mazhab Hanbali. Namun dikatakan oleh para ulama lainnya mengatakan pendapat yang kedua, was-shawabu annahu la karahata li mubasyaratiha. Yang lebih tepat, yang lebih sahih adalah tidak ada kemakruhan untuk menyentuh wadah-wadah seperti itu. Enggak ada masalah, dan itu lebih sahih. Enggak ada masalah menyentuhnya. Namun kecuali kalau menyentuhnya itu, ya, nah di sini kita perlu tahu alasan mengapa sebagian ulama memakruhkan menyentuh wadah yang terbuat dari emas dan perak, walaupun bukan milik kita. Milik tetangga misalnya, atau saudara kita kunjungin rumahnya ternyata ada wadah emas atau guci terbuat dari perak misalnya. Ulama sebagian menyentuh aja dimakruhkan. Ada alasannya, karena menyentuh dimakruhkan itu merupakan ada sisi nanti kemudian kita memicu kita untuk apa? Ta'zim, mengagungkan hal ini dan kemudian iri akan hal ini dan khawatir kita berandai-andai sekiranya aku punya harta seperti dia, aku akan melakukan hal yang sama, padahal itu haram. Jadi alasan ulama yang memakruhkan menyentuhnya langsung itu juga alasan yang sebenarnya happening, terjadi juga pada sebagian kita. Ya. Karena hal-hal ini kan ilatnya kenapa diharamkan dengan wadah emas dan perak? Di antaranya kan karena ada saraf, yaitu berlebihan, khuyala, kesombongan, ya. Nah, kalau misalnya kita menyentuhnya kan berarti kan nanti kan namanya guci terbuat dari perak, kayak gimana sih, pengen tahu. Nah, kan akan timbul di hati kita sesuatu perasaan. Ya, tiba-tiba syaitan membisikkan di hati kita, wah, kamu bisa tuh jadi kayak gitu tuh, nah, kayak gitu. Ya, dari segi keduniaan. Makanya ikhwah sekalian, kita harus mendidik diri kita, ya. Hasad itu jangan sama orang yang tinggi keduniaannya. Jangan. Itu berbahaya sekali untuk hati kita. Tapi hasad itu pada orang yang kita lihat imannya tinggi secara zahir, ya, kita nggak bisa tahu batinnya, dan dia rajin beramal soleh, istiqamah itu, atau dia punya ilmu yang benar, itu baru kita iri padanya dan kita ingin memiliki seperti itu juga. Adapun keduniaan, wallahi, teman punya mobil, beli mobil baru, bahkan antum kalau bisa nggak usah melihat mobil itu, nggak usah.
atau teman punya bahkan punya sepeda baru aja gitu loh. Sementara kita nggak punya sepeda, khalas. Itu udah nggak usah dilihat. Kalaupun lihat untuk ya dunia, khalas dunia yang suatu saat dia akan jual juga, suatu saat akan basi juga gitu. Ya. Maka di sini masalah bab al-aniyah di sini. Ada sisi fikih yang kita ketahui halal haramnya, namun juga harus ada juga sisi tazkiyatun nufus, sisi zuhud yang juga kita harus tahu. Tahu fikih zuhudnya dan juga menerapkannya di kalbu kita. Ya begitu. Taib itu untuk masalah fikih taharah bab al-aniyah di zat al-mustaqni. Setelah ini kita akan lanjut ke fikih jual beli dari kitab Ar-Rawd Al-Murbi'. Ya, kita lanjutkan kitab Ar-Rawd Al-Murbi' insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.